Di sebuah lembah subur di tanah Parahyangan, terhampar sebuah desa yang seharusnya hidup dalam kelimpahan. Tanah di sana hitam dan gembur, sanggup menumbuhkan apa saja yang ditanam. Namun, pemandangan yang tersaji justru sebaliknya. Kemarau panjang telah datang tanpa diundang, memanggang ladang-ladang hingga retak seperti kulit orang tua yang kering. Dan lumbung-lumbung padi milik warga telah lama menjadi ruang hampa yang hanya diisi oleh debu dan keputusasaan. Di atas sebuah bukit yang menatap angkuh ke arah desa yang merana itu, berdiri sebuah rumah megah, satu-satunya bangunan yang seolah menolak untuk tunduk pada amukan musim. Dindingnya kokoh, atapnya berkilau, dan dari halamannya yang luas, selalu terdengar kehidupan. Itulah kediaman Nyai Endit. Kekejaman Nyai Endit bukanlah sesuatu yang tumbuh dari dalam dirinya sejak lahir. Ia tidak terlahir sebagai monster. Dahulu, ia adalah seorang istri, hidup dalam bayang-bayang suaminya yang kaya raya. Namun takdir, dengan caranya yang sering kali kejam, merenggut nyawa suaminya dan meninggalkannya dalam kesendirian yang dingin. Ia menjadi seorang janda, tanpa seorang anak pun untuk menjadi sandaran di hari tuanya, tanpa pewaris yang bisa melanjutkan namanya. Dalam keheningan rumahnya yang besar, satu ketakutan mulai tumbuh dan menjalar, mencengkeram jiwanya lebih erat daripada belitan ular sanca. Ketakutan itu adalah bayangan kemiskinan. Ia tahu, sebagai seorang janda tanpa anak dan tanpa pelindung, kekayaan adalah satu-satunya perisai yang bisa melindunginya dari kehinaan dan ketidakberdayaan. Harta adalah bentengnya, satu-satunya tembok yang berdiri di antara dirinya dan dunia yang siap menelannya bulat-bulat. Maka, ia pun membuat sebuah keputusan. Ia tidak hanya akan mewarisi harta suaminya, tetapi juga satu-satunya warisan tak berwujud yang ditinggalkannya. Sebuah keahlian yang mengerikan, yaitu profesinya sebagai seorang lintah darat. Ia mengamati, mempelajari, dan akhirnya menyempurnakan cara kerja suaminya. Ia memutuskan bahwa untuk bisa bertahan hidup, ia tidak bisa sekadar menjadi kaya. Ia harus menjadi orang yang ditakuti. Kekejamannya menjadi sebuah metode, sebuah alat untuk mempertahankan kekuasaan. Setiap tatapan takut dari para penduduk desa adalah penegasan bahwa posisinya aman. Setiap rintihan mereka adalah musik yang menenangkan jiwanya yang selalu gelisah. Setiap hari, sistem yang ia ciptakan berjalan tanpa ampun, seperti mesin yang tak pernah lelah. Pagi-pagi buta, saat embun masih membasahi dedaunan, para centengnya yang berbadan tegap dan berwajah keras akan turun ke desa. Mereka mendatangi para petani yang baru saja selesai memanen sisa-sisa padi yang berhasil diselamatkan dari kekeringan. Dengan ancaman dan tatapan mata yang dingin, mereka memaksa para petani untuk menjual hasil panen itu kepada Nyai Endit dengan harga yang begitu rendah, harga yang terasa seperti sebuah penghinaan. Para petani tidak punya pilihan. Melawan berarti mengundang petaka bagi keluarga mereka. Beberapa minggu kemudian, ketika kantong-kantong beras di rumah mereka telah kosong dan suara tangis lapar anak-anak mulai mengisi malam, para istri petani itu akan berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk menuju rumah megah di atas bukit. Mereka datang untuk memohon, membeli kembali segenggam beras dari lumbung Nyai Endit, beras yang pernah mereka tanam dengan keringat mereka sendiri. Dan Nyai Endit dari balik jendela rumahnya yang nyaman akan mengamati transaksi itu dengan senyum tipis yang tersembunyi. Ia akan menjual beras itu dengan harga 5 kali lipat lebih mahal. Setiap keping koin yang jatuh ke dalam pundi-pundinya adalah bisikan yang menenangkan ketakutannya yang paling dalam. Bisikan itu berkata, "Kau aman, kau berkuasa, tidak akan ada yang bisa menyentuhmu." Malam itu, saat angin kemarau yang panas membawa aroma debu dan rintihan lapar dari desa di bawah, Nyai Endit justru sedang mengadakan sebuah pesta besar. Suara gamelan yang riuh rendah dan gelak tawa yang melengking dari rumahnya adalah garam yang sengaja ia taburkan di atas luka para penduduk desa. Di hadapan para kerabatnya yang sama-sama angkuh dan bergelimang harta, ia mengangkat piala peraknya yang berkilauan. "Makan dan minumlah sepuasnya," serunya, suaranya terdengar tajam dan penuh kemenangan. "Jangan pedulikan mereka yang merintih di bawah sana. Nasib mereka adalah buah dari kelemahan mereka sendiri.
Nasib kita adalah buah dari kekuatan kita. Pesta itu bukanlah sebuah perayaan, melainkan sebuah penegasan kekuasaan, sebuah pertunjukan dominasi yang kejam. Di dalam kamarnya yang mewah, ia sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menghitung kepingan emas dan memandangi kilau permatanya. Itu adalah ritualnya, caranya menenangkan jiwa yang selalu dihantui bayangan kemiskinan. Pada puncak musim kemarau, ketika keputusasaan telah menjadi udara yang dihirup oleh setiap warga desa, sesosok lelaki tua muncul di batas desa. Ia datang entah dari mana. Pakaiannya begitu sederhana, terbuat dari kain kasar yang warnanya telah pudar. Langkahnya tenang dan mantap, tidak tergesa-gesa, dan di tangannya tergenggam sebatang tongkat kayu yang polos tanpa hiasan apapun. Ia tidak berjalan seperti pengemis yang memohon belas kasihan. Ia berjalan seperti seorang pengamat, seorang penimbang. Ia berjalan di antara gubuk-gubuk reyot, matanya yang dalam dan teduh menatap wajah-wajah yang cekung karena lapar dan putus asa. Telinganya seolah mendengarkan cerita-cerita penderitaan yang tak terucap, yang hanya bisa disampaikan melalui tatapan mata yang kosong. Ia bukan pengemis, ia adalah perwujudan dari keadilan yang telah lama dinanti. Aroma masakan yang mewah dan suara musik yang hingar-bingar dari pesta Nyai Endit akhirnya membawanya ke gerbang rumah megah itu. Ia tidak mencoba menerobos barisan penjaga yang berwajah sangar. Ia hanya berdiri di sana, diam, menunggu dengan kesabaran yang seolah tak bertepi. Kehadirannya yang tenang justru menarik perhatian. Seorang penjaga menghampirinya dengan langkah kasar. "Apa maumu, orang tua? Pergi dari sini, tempat ini bukan untukmu," hardiknya. Lelaki tua itu hanya menatap sang penjaga dengan tenang, lalu berkata dengan suara yang lembut, namun terdengar jelas di tengah keributan, "Aku hanya meminta seteguk air untuk membasahi tenggorokan yang kering." Permintaan itu begitu sederhana, sebuah ujian pertama bagi Nyai Endit, sebuah ujian untuk melihat apakah masih ada sisa-sisa kemanusiaan di dalam hatinya. Dari berandanya yang tinggi, Nyai Endit melihat sosok lusuh itu dan amarahnya langsung tersulut. Baginya, kehadiran pengemis itu adalah sebuah noda, sebuah penghinaan terhadap kemegahan pestanya. "Airku terlalu berharga untuk mulut kotor sepertimu," teriaknya dari atas, suaranya melengking penuh kebencian. "Usir dia, jangan biarkan dia mengotori halamanku." Lelaki tua itu tidak bergeming sedikit pun saat para centeng mendorongnya dengan kasar, dengan sebuah gerakan yang lambat dan disengaja, seolah setiap gerakannya memiliki makna. Ia menancapkan tongkat kayu yang dibawanya ke tanah halaman yang kering dan berdebu. Tongkat itu berdiri tegak, tampak begitu rapuh di tengah kemegahan rumah Nyai Endit. "Baiklah," katanya, dan entah bagaimana, suaranya yang tenang mampu membelah keramaian pesta, membuat semua orang terdiam. "Aku akan pergi jika engkau, dengan seluruh kekuasaan dan kekayaanmu, bisa mencabut ranting sederhana ini dari tanah. Ini adalah ujian kedua, sebuah tantangan yang lebih dalam, sebuah ujian kekuatan." Nyai Endit tertawa mengejek, tawa yang terdengar sumbang dan penuh keangkuhan. "Dasar orang tua gila, tentu saja aku bisa." Ia menoleh ke arah centengnya yang paling besar dan paling kuat. "Cabut tongkat jelek itu dan lemparkan ke wajahnya," perintahnya. Lelaki kekar itu melangkah maju dengan percaya diri. Ia meludahi telapak tangannya, lalu mencengkeram tongkat kayu itu dengan kedua tangannya yang besar. Otot-otot di lengannya menegang, urat-uratnya menonjol, tetapi tongkat itu tak bergeser sedikit pun, seolah telah menjadi bagian dari bumi itu sendiri. Ia mencoba lagi, mengerahkan seluruh kekuatannya hingga wajahnya memerah, namun usahanya sia-sia. Centeng kedua maju, lalu yang ketiga. Mereka semua mencoba, satu persatu, namun semuanya gagal. Tongkat kayu sederhana itu tetap berdiri tegak, seolah menertawakan kekuatan mereka yang hanya bersifat fisik. Dalam kemarahan dan rasa malu yang membakar, Nyai Endit turun dari berandanya.
Gaun sutranya yang mahal terseret di atas debu saat ia melangkah dengan angkuh. Ia mendorong para centengnya minggir dan mencengkeram tongkat itu dengan tangannya sendiri yang dihiasi cincin-cincin permata. Ia menarik sekuat tenaga. Wajahnya yang biasa angkuh kini berkerut karena usaha. Tetapi tongkat itu tidak bergerak sama sekali. Pesta itu telah benar-benar terhenti. Suara gamelan mati. Para tamu terdiam, menyaksikan pemandangan yang tak terduga itu dengan napas tertahan. Di kejauhan, di balik pepohonan dan semak-semak, para penduduk desa yang sejak tadi mengintip, menyaksikan penghinaan publik yang dialami oleh penindas mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, secercah harapan kecil mulai menyala di dalam hati mereka yang telah lama gelap. Dengan langkah yang ringan, lelaki tua itu maju. Tanpa perlu mengerahkan tenaga, ia memegang tongkatnya dan mencabutnya dari tanah dengan begitu mudah, seolah hanya mengangkat sehelai daun kering. Ia menatap lurus ke dalam mata Nyai Endit yang kini dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. "Kekuasaan yang kau banggakan hanyalah ilusi," katanya dengan suara yang dalam. "Sekarang, engkau akan menghadapi sebuah kekuatan yang nyata." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ia berbalik dan berjalan pergi dengan tenang, meninggalkan sebuah lubang kecil yang gelap di halaman rumah Nyai Endit, sebuah lubang yang akan mengubah segalanya. Dari lubang kecil bekas tongkat itu, setetes air muncul ke permukaan. Bukan air jernih yang biasa mereka lihat, melainkan air yang tampak gelap dan terasa asin, seperti air mata yang telah lama terpendam. Tetesan itu kemudian menjadi aliran kecil yang merayap di tanah. Aliran kecil itu dengan cepat membesar, berubah menjadi semburan deras yang menyembur keluar dari dalam bumi dengan kekuatan yang menakutkan. Kepanikan pun meledak. Para tamu pesta berlarian tunggang langgang, melupakan makanan dan minuman mewah, hanya berpikir untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Para penduduk desa yang teringat akan tatapan tenang dan kata-kata sang lelaki tua tidak ragu-ragu sedetik pun. Mereka tahu ini bukanlah banjir biasa. Ini adalah sebuah pertanda. Mereka saling membantu, menggendong anak-anak mereka yang menangis, menuntun orang tua yang sudah renta, berlari bersama-sama menuju tanah yang lebih tinggi. Dalam krisis itu, rasa takut telah menyatukan mereka kembali. Mereka kembali menjadi sebuah komunitas yang saling peduli. Sesuatu yang telah lama hilang di bawah penindasan Nyai Endit. Para pelayan dan centeng berteriak-teriak kepada Nyai Endit, memintanya untuk segera melarikan diri. Nyai cepat lari, airnya semakin tinggi, tetapi Nyai Endit seolah membeku di tempatnya. Matanya tidak tertuju pada air bah yang mengancam, melainkan terpaku pada peti-peti berisi emas dan perhiasan, harta benda yang telah menjadi Tuhan sekaligus penjaranya. Logikanya telah runtuh, akal sehatnya telah lenyap, digantikan oleh satu-satunya insting yang telah ia pupuk selama bertahun-tahun, insting untuk melindungi hartanya. "Jangan pedulikan aku, selamatkan emasku, bawa semua perhiasanku," pekiknya dengan suara histeris, mengabaikan tangan-tangan yang mencoba menariknya ke tempat yang aman. Itu adalah pilihan terakhirnya, sebuah pilihan yang fatal, sebuah pilihan yang menunjukkan bahwa di dalam hatinya, benda mati lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Air yang kini telah menjadi bah yang mengaum, menerjang rumah megahnya tanpa ampun. Dinding-dinding kokoh itu runtuh seperti istana pasir. Gelombang air itu adalah perwujudan dari setiap tetes air mata yang pernah tumpah karena perbuatannya, setiap rintihan kelaparan yang tak terdengar, dan setiap doa putus asa dari rakyat yang telah ia tindas. Gambaran terakhir dari Nyai Endit adalah sosoknya yang sedang berlutut di tengah genangan air, dengan panik memeluk sebuah kalung emas yang berat, sesaat sebelum air mata rakyat itu menutup di atas kepalanya untuk selamanya, menelannya dalam keheningan yang dingin dan gelap. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, matahari terbit di atas sebuah pemandangan yang sama sekali baru. Di tempat desa yang kering kerontang dan rumah megah yang angkuh itu pernah berdiri, kini terhampar sebuah danau yang luas dan tenang. Permukaannya memantulkan cahaya matahari pagi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Para penduduk yang selamat menatap ke bawah dari tempat perlindungan mereka di perbukitan.
Air yang telah menelan penindas mereka kini menjadi sumber kehidupan baru, menjanjikan kesuburan bagi tanah mereka. Dengan suara lirih yang bertahun-tahun kemudian, danau itu menjadi pusat kehidupan baru bagi desa. Anak-anak berenang di tepiannya, para nelayan menebar jala di permukaannya yang tenang. Namun, sebuah bisikan tetap hidup di antara mereka, sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka bercerita, jika kau mendayung perahumu ke tengah danau pada hari yang sangat tenang, saat airnya jernih seperti kaca, dan kau menatap cukup dalam ke dasarnya, terkadang kau bisa melihat sebuah bayangan gelap yang bergerak perlahan. Bayangan itu sebesar tikar, bentuknya memanjang dan mengerikan, seperti seekor lintah raksasa. Mereka percaya itu adalah jelmaan Nyai Endit yang dikutuk untuk selamanya menjadi perwujudan dari dosanya sebagai lintah darat, masih menjaga harta karun terkutuknya di dasar danau yang sunyi. Legenda itu telah lengkap, menjadi sebuah peringatan abadi yang bersemayam di dalam air, sebuah cerita tentang bagaimana keserakahan pada akhirnya akan menenggelamkan dirinya sendiri.